Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Nabda biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan kaum muslimin dan muslimat yang masih setia mendengarkan kajian Syawal kita. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 4 Juni 2020 Masehi. Judul kajian kita pada hari ini yaitu larangan meminta-minta dan bolehnya menerima pemberian tanpa meminta dan dengan kemurahan hati. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Penggalan hadis Nabi tersebut akan sangat berharga manakala kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Senada dengan syariat Islam lain bahwa kita dilarang meminta-minta kepada orang lain. Namun sebaliknya, kita diperbolehkan menerima pemberian yang disertai kemurahan hati. Ini sebagaimana disampaikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, senantiasa ada seseorang yang suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat ia datang dan pada wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Hadis riwayat Bukhari. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Rasulullah pernah memberi contoh kepada sahabatnya perihal kedermawanan. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau pun memberiku kembali. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau pun masih memberiku lagi seraya bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu menarik lagi indah. Maka barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adhani, thumma sa'altuhu fa'adhani, thumma sa'altuhu fa'adhani, thumma qala ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun, faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, waman akhadhahu biishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi, kalladhi ya'kulu wa la yashba', al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Ayah ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah menarik tentang kedermawanan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat Umar. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah memberiku suatu pemberian. Lalu aku berkata kepada beliau, berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku. Maka beliau bersabda, ambillah. Jika telah datang kepadamu dari harta ini, sedangkan kamu bukan orang yang akan menghambur-hamburkannya dan tidak pula meminta-mintanya, maka ambillah. Selain dari itu, maka janganlah kamu menuruti nafsumu. Hadis riwayat Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'dini al-'adha'a fa'aqulu
a'dhihi man huwa afqaru ilaihi minni. Faqala khudhu idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat manusia untuk meminta-minta tanpa kebutuhan yang sangat mendesak, karena hal itu termasuk menghinakan diri, cinta dunia, dan tamak terhadap harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa orang yang terbiasa meminta-minta pada hari kiamat kelak akan datang sedangkan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Hal itu sebagai balasan bagi dirinya karena sedikitnya rasa malu yang ia miliki ketika meminta-minta saat di dunia. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari untayan hadis di atas adalah: 1. Larangan meminta-minta harta orang lain tanpa kebutuhan yang sangat mendadak. 2. Bolehnya mengambil harta pemberian orang lain dengan tanpa meminta-minta. Saya kira kajian Syawal ke-12 ini sangat-sangat jelas, tidak ada yang rumit dan tidak ada yang perlu dijelaskan. Intinya bahwa jikalau kita memberi, itu lebih baik daripada kita meminta. Itu adalah intinya. Sehingga dan yang kedua, jikalau kita diberi, asalkan kita tidak bukan tergolong orang yang menghambur-hamburkan harta pemberian itu dan tidak pula meminta-minta, maka diperbolehkan. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.